Mantan Presiden Republik Indonesia dinilai punya efek yang baik bila turun sebagai juru kampanye di Pilkada serentak 2024. Mereka pun tidak dilarang untuk berkampanye. Yang sedang ramai adalah rencana turun gunung Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri di kampanye Pilgub Jawa Tengah. KPU Jateng pun menegaskan mantan Presiden boleh kampanye karena bukan lagi penyelenggara negara. Ya, jadi kalau Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo ini menjadi jurkam, tentu tidak ada larangan karena beliau sudah tidak menjadi penyelenggara negara. Yang diatur di dalam ketentuan peraturan KPU itu adalah untuk mendaftarkan tim kampanye. Nah, sehingga memang mestinya ini tidak ada larangan terhadap beliau untuk melakukan kampanye dalam hal ini menjadi jurkam. Isu dukungan Jokowi ke salah satu paslon di Jateng pun kian terang. Di akun Instagramnya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengunggah fotonya bertiga bersama mantan Presiden Jokowi dan calon wakil gubernurnya Tash Yassin. Dalam unggahan itu, Ahmad Lutfi menulis, Pak Jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yassin dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi. Matur nuwun Pak, semoga kami amanah, tulis Ahmad Lutfi. Soal dukungan Jokowi ini pun disinggung Ahmad Lutfi dalam debat perdana Cagup Jawa Tengah. Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo, mendukung kami. Cagup Jateng nomor urut 1 Andika Perkasa pun tak masalah Jokowi jadi jurkam, karena memang Jokowi punya hak. Gak apa-apa. Hak beliau, Mas. Sementara soal Megawati yang turun gunung untuk kampanye, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut kedatangan Ketua Umum PDIP itu ke Semarang, Jawa Tengah pekan lalu untuk konsolidasi pemenangan pilkada. Dan tidak ada kaitannya dengan isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi di Pilgub Jateng. Puan bilang, Megawati turun langsung ke Jateng karena Jawa Tengah salah satu provinsi terbesar jumlah penduduknya. Bagaimana memenangkan semua calon PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah, bagaimana kemudian mengkonsolidasikan tiga pilar yang ada di Jawa Tengah. Ya, sebagai ketua umum kan beliau memang mempunyai perhatian di semua pilkada yang ada di Indonesia. Jadi ya, kalau kemudian datang ke Jawa Tengah karena merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia. Ada kaitannya dengan apa cawe-cawe Pak Jokowi enggak? Enggak ada hubungannya. Wacana turunnya dua mantan presiden, Jokowi dan Megawati sebagai jurkam, memang menguat di Jawa Tengah. Sebagai warga sipil tak ada larangan untuk mereka ikut berkampanye. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seberapa besar seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian bisa mendongkrak elektabilitas paslon di pilkada? Jika mereka turun jadi juru kampanye, kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid, akan bergabung kemudian juga ada politisi PDI Perjuangan yang juga merupakan tim Direktorat Strategi Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bung Andreas. Selamat pagi Aristi. Kemudian juga ada pakar politik dari Universitas Diponegoro, sudah ada Mas Wahid Abdurrahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Wahid. Waalaikumsalam, pagi Mbak, Bang Andreas. Pagi Mas Wahid. Ya, ini kita mau bahas soal bagaimana strategi yang dilakukan untuk pemenangan Pilkada Jawa Tengah. Baru-baru ini kita lihat ada strategi salah satunya yaitu tadi Pak Jokowi yang kemudian bertemu dengan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin begitu. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau review kembali begitu ya, mengingatkan kembali debat Pilkada Jawa Tengah semalam yang sudah digelar dan diikuti oleh dua paslon. Ini kita tahu merupakan perang bintang ya, perang bintang antara Pak Lutfi dan juga Pak Andika. Nah, kalau menurut Mas Wahid sendiri, penampilan debat perdana bintang-bintang kemarin semalam begitu ya, ada Pak Andika dan juga Pak Lutfi. Siapa sebenarnya yang jadi bintangnya semalam? Ya, saya lebih senang terminologinya mungkin Liga Champion, Mbak. Liga Champion. Iya, artinya klub-klub terbaik di Eropa. Ini kan figur-figur terbaik putra anak bangsa ya. Masing-masing punya kekuatan. Kalau melihat semalam
saya kira kekuatan Pak Andika dan Pak Hendy adalah pada bagaimana konsep tentang digitalisasi. Beliau seringkali menyebut, bahkan sampai Starlink beberapa kali disebut untuk menyelesaikan beberapa persoalan termasuk nelayan. Sementara pasangan 02 Pak Lutfi dan Gus Yassin punya program-program real populis yang kemudian sudah langsung divisualisasikan. Contohnya misalnya ada rumah gubernur, rumah rakyat, kemudian integrasi aplikasi, termasuk kemudian kartu zilenial sudah disebut. Itu perbedaan yang saya kira sudah mulai tajam muncul di antara dua paslon ini, Pak. Kalau soal adu gagasan dan juga visi misi yang menurut Anda paling mengena sekali langsung ke tepat ke sasaran, apalagi soal pelayanan publik, reformasi birokrasi, termasuk juga tata kelola pemerintah, siapa menurut Anda yang kemudian cukup menguasai di antara dua paslon ini? Iya, sudut pandangnya agak lain ya Mbak. Kalau tadi pasangan 02 saya kira memang sudah mulai menunjukkan program real dengan visualisasi. Sementara pasangan 01 memang pada penguatan konsep tentang digitalisasi. Ini yang dua hal yang memang agak berbeda pendekatannya. Fokusnya berbeda, pendekatannya berbeda. Oke. Itulah tadi debat pilkada semalam yang kemudian diikut. Tapi kalau menurut Anda ini sudah menghangat, sudah panas atau seperti apa kalau debat semalam? Iya, saya melihat masih dalam budaya Jawa ya Mbak. Jadi saling memuji, kemudian tidak saling menyerang. Ini baik, saling mengakui kebaikan program. Inilah karakteristik budaya politik Jawa yang memang kita harapkan terus ke depan. Tetapi terlepas dari itu saya kira juga penting untuk saling menonjolkan program-program real begitu. Ini saya kira nanti debat kedua akan semakin meningkat ya tensinya. Oke, di debat pertama masih alon-alon asal kelakon begitu ya, ibaratnya begitu. Nah, kalau Bung Andreas, Anda melihatnya debat semalam ini seperti apa penampilan dari jagoan Anda, Andika Perkasa dan juga Mas Hendy? Ya, saya tidak lihat keseluruhan, tapi saya perhatikan ketika penyampaian presentasi awal dan kemudian juga ada bagian di dalam debat itu sendiri gitu. Ya, tentu Pak Andika dengan reputasinya meyakinkan gitu. Kalau saya lihat beliau yang memberikan keyakinan dan meyakinkan para pemirsa yang baik yang hadir di ruang kampanye tersebut, ruang debat tersebut maupun ke publik melalui berbagai media elektronik gitu. Juga Mas Hendy dengan pengalamannya sebagai wali kota dan pengalaman di pemerintahan, saya kira mereka sesuai dengan topiknya menguasai masalah, menguasai masalah yang ada di Jawa Tengah dan kalau Pak Andika saya lihat secara keseluruhan beliau menguasai persoalan dan juga kemudian juga coba untuk melihat Jawa Tengah dari teropong persoalan yang ada di Jawa Tengah. Dan saya punya keyakinan bahwa mereka pemimpin yang tepat untuk masyarakat Jawa Tengah ke depannya nanti. Oke, kalau Pak Nurdin Halid melihat semalam debat ini sudah cukup panas atau kemudian nanti di debat kedua baru akan benar-benar terlihat begitu Pak Nurdin Halid? Kalau kemarin apalagi Gus Yassin nepoi ini mulu pundak Pak Lutfi itu ya. Ibaratnya mensupport atau menenangkan atau bagaimana sebenarnya Pak Nurdin Halid? Ya, jadi kalau kita melihat ya bahwa penampilan keempat tokoh ya, baik Pak Andika dengan pasangannya Raili maupun Pak Malupi dengan Gus Yassin itu sebetulnya rakyat Jawa Tengah itu patut bergembira, berapresiasi karena empat tokoh ini adalah pemimpin yang dua pasangan ini sangat teruji, punya pengalaman ya, dan itu pengalaman yang cukup panjang sehingga Jawa Tengah insya Allah dengan pemimpin siapa yang terpilih pasangan nomor 1 2 itu bisa menjadikan Jawa Tengah jauh lebih baik daripada hari ini. Yang kedua adalah kalau kita mencermati, kebetulan saya nonton debat tadi malam, dua-duanya ini memang menguasai materi ya, menguasai substansi dan menguasai berbagai persoalan dan mampu memberikan dari sisi perencanaan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada oleh Jawa Tengah, baik Pak Andika maupun Pak Lutfi. Cuman Pak Lutfi memang dari sisi anatomi Jawa Tengah
sedikit jauh lebih memahami, lebih menguasai. Misalnya dia bisa menyampaikan berapa jumlah desa yang belum tersentuh daripada internet, apa dan Internet. sebagainya, Mhm. dan itu dan sebagainya. Dibanding Pak Andika sedikit, dan beliau jujur itu suatu sebagai seorang tentara sejati, saya mengakui bahwa memang saya belum hafal daripada nama desa dan sebagainya. Saya jujur saja, ini seorang pemimpin yang mengakui sebuah kelemahan itu sangat bagus sebetulnya. Tapi oleh karena itu maka sebetulnya dua-duanya sangat baik ya dalam menyampaikan program-programnya, khususnya di bidang yang merupakan topik daripada diskusi tadi malam. Saya kira dengan kedua pemimpin ini adalah menjadi pilihan yang sangat bagus bagi rakyat. Nah, mungkin sekarang ini nanti rakyat akan betul-betul lebih cermat lagi, khususnya pemilih cerdasnya ya, dalam mencermati dan program-program daripada kedua calon pemimpin Jawa Tengah ini. Nah, kalau menurut Pak Nurdin Halid sebenarnya dua-duanya dalam penguasaan materi sudah memenuhi ekspektasi lah ya, walaupun kemudian yang menarik tadi Anda sebutkan ya soal internet, soal kalau tidak salah daerah paling timur Jawa Tengah begitu ya, yang kemudian dijawab oleh Pak Andika Perkasa soal bagaimana internet bisa masuk ke desa-desa yang belum tersentuh, kemudian dijawab oleh Pak Lutfi memang ada 102 desa yang memang belum tersentuh jaringan internet begitu ya, masih black spot internet begitu. Nah, kalau dari Mas Wahid sendiri, debat semalam ini sudah memenuhi ekspektasi warga Jawa Tengah belum untuk penguasaan materi dari kedua paslon ini, penguasaan materi dan juga visi misi gagasan yang kemudian harus memberikan solusi pastinya. Ya, saya kira untuk debat perdana sudah memenuhi ya Mbak. Tadi Pak Andika punya gagasan ke depan tentang bagaimana membangun digitalisasi yang baik termasuk menggunakan satelit. Sementara Pak Ahmad Lutfi menunjukkan bagaimana kemampuan beliau memahami lapangan, memahami peta persoalan di desa-desa. Itu kemudian dijawab dengan program-program real. Dua-duanya saya kira sudah menjawab ekspektasi lah untuk debat perdana. Oke, kalau menurut Mas Wahid semuanya sudah menjawab ekspektasi publik khususnya warga Jawa Tengah untuk adu gagasan, visi misi yang memang realistisnya adalah memberikan solusi begitu ya bagi warga Jawa Tengah. Nah, yang kemudian menarik di sini di dalam debat kemarin adalah pernyataan dari calon gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi yang mengatakan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memberikan dukungan kepada dirinya dan juga Gus Yassin. Ini alasannya apa diungkapkan Pak Nurdin Halid? Penegasan atau bagaimana? Nah, itu sebetulnya bagian daripada taktik dan strategi. Taktik dan strategi untuk? Ya, untuk mengajak masyarakat, untuk mencerahkan demokrasi masyarakat, untuk mengatakan bahwa kami didukung oleh Presiden ke-7 yang memang sampai daripada berhenti menjadi presiden itu respon positif masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Yang kedua, memang kita harus mengakui bahwa ternyata adalah basis daripada PDIP dan Pak Jokowi menurut saya juga sampai sekarang masih anggota PDIP dan Ketua Umum PDIP Bu Mega juga sudah turun ke Jawa Tengah. Jadi ini ingin mempertegas bahwa kami juga ini didukung oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi adalah mantan presiden yang memiliki prestasi yang sangat dikenang oleh Indonesia khususnya di bidang infrastruktur, pelayanan publik dan sebagainya. Nah, itu terukur sekali oleh survei sampai dengan beliau berhenti masih sangat tinggi daripada kepuasan masyarakat. Nah, oleh karena itu digunakan oleh pasangan Pak Malupi untuk menyampaikan kepada rakyat Jawa Tengah bahwa kami pasangan yang sangat didukung oleh Pak Jokowi. Ini bagian untuk meningkatkan neutral, mengajak masyarakat bahwa pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah itu juga sangat penting, hal-hal yang baik yang dilakukan khususnya yang program-program nasional yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Ini sekali lagi mempertegas bahwa masyarakat Jawa Tengah dukunglah kami karena kami bersama dengan Pak Jokowi. Sehingga apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi di sana akan dilanjutkan, ya. Ingin kembali mempertegas bahwa memang pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin ini didukung oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Nah, keuntungannya apa? Apa yang ingin dipertegas kembali kalau ini loh Pak Lutfi sama Gus Yassin ini didukung oleh Pak Jokowi? Apa yang insentif elektoral atau seperti apa? Ya, diharapkan. Ya tentu ajakan kepada masyarakat untuk memilih Pak Ahmad Lutfi dengan pasangannya gitu. Nah, ini bagian daripada strategi
politik, strategi penggalangan daripada pasangan Pak Malupi untuk memenangkan daripada pilkada di Jawa Tengah. Karena banyak hal program nasional Pak Jokowi yang telah dilakukan untuk di Jawa Tengah, bagian daripada pembangunan nasional. Nah, yang baik itu pasti akan dilanjutkan. Oke, jadi program Presiden Joko Widodo yang pada saat itu yang baik di Jawa Tengah akan dilanjutkan. Kemudian itulah yang menjadi strategi kemudian Pak Lutfi akhirnya mempertegas kembali Joko Widodo mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin. Kira-kira begitu ya? Ya, dan jangan lupa bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemimpin juga yang sangat mengakar di Jawa Tengah. Nah, momentum itu ingin digunakan oleh Pak Malupi dan saya kira itu sebuah strategi yang sangat bagus. Ajakan kepada masyarakat, wahai masyarakat Jawa Tengah, pilih kami karena kami adalah didukung oleh Pak Jokowi, kira-kira begitu. Oke, PDI Perjuangan meresponnya bagaimana ini, Bung Andreas Hugo? Kalau pasangan sebelah begitu ya sudah memang mempertegas bahwa Pak Jokowi ini mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin. Komentar Anda, Bung Andreas? Ya, Adisti, politik itu kan klaim ya. Klaim apa yang sudah dilakukan, terus atau klaim terhadap apa yang akan terjadi gitu. Dalam arti memberikan harapan pada masyarakat gitu. Dan itu ya sah-sah aja di dalam kampanye gitu. Dalam arti saya mengatakan bahwa Mr. X akan mendukung saya gitu. Ya pertanyaannya apakah nanti memang di dalam faktanya seperti itu rakyat yang akan melihat gitu. Itu rakyat yang akan menilai. Itu banyak terjadi di hampir di pilkada-pilkada sekarang gitu. Ada orang yang memasang foto gambar kita disandingkan bersama, gambarnya Pak Nurdin, mungkin di dapilnya Pak Nurdin juga disandingkan dengan calon pilkada. Kenapa? Karena dilihat sebagai tokoh gitu. Itu hal yang biasa gitu di dalam, atau menyampaikan secara terbuka gitu, seperti kemarin yang dilakukan oleh Pak Lutfi gitu. Nah tentu ya di dalam kampanye orang menempelkan dirinya dengan figur yang dianggap artinya dianggap bisa memberikan pengaruh pada pemilih nanti gitu. Nah pertanyaannya apakah tentu figur yang dianggap akan memberikan pengaruh ini mempunyai kredibilitas yang tinggi, mempunyai pengaruh sehingga bisa meyakinkan publik. Nah itu persoalan kemudian, nanti persoalan yang akan dinilai oleh masyarakat gitu. Nah saya kira di sini apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi adalah dalam kerangka seperti itu gitu, bahwa menempelkan dirinya dengan mantan Presiden Jokowi untuk meraih dukungan dari masyarakat. Bahwa apakah kemudian Pak Jokowi juga akan memberikan kampanye buat Pak Lutfi, ya kita lihat nanti gitu. Tapi ya kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya kan beliau juga ya pada pileg kemarin juga memberikan kampanye buat partai yang dipimpin oleh putranya gitu. Nah, tapi kan kemudian ternyata bahwa partainya tidak masuk di dalam electoral threshold kan. Jadi ini kan hal-hal yang menunjukkan bahwa bagaimana baik organisasi, baik figur calon di dalam pilkada ini berupaya untuk meraih dukungan melalui figur-figur yang dianggap mempunyai kredibilitas, mempunyai pengaruh untuk bisa memperoleh elektoral dari figur-figur tersebut. PDI Perjuangan tidak merasa khawatir dengan penegasan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin ini didukung oleh Joko Widodo, sementara kita tahu Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Ya kami kan mempunyai figur-figur juga gitu. Dalam arti di sini kan ada Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Pak Ganjar yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah, ada tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk Jawa Tengah yang juga sudah berbuat banyak gitu. Ini dari figur-figur yang akan menjadi juru kampanye gitu. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana para kandidat itu menunjukkan kepada publik bahwa di belakang, di samping dan di sekitar dia itu ada siapa yang ikut mendukung. Dan ini adalah klaim yang penting untuk kemudian meraih elektoral dan meraih dukungan dari masyarakat gitu. Pertanyaannya apakah figur-figur tersebut yang mempunyai
mempunyai Kekuatan. kekuatan. Kalau orang tidak mempunyai kekuatan politik lagi, apakah dia mempunyai kekuatan moral yang cukup tinggi gitu untuk ya menerima untuk memperoleh dukungan dari publik. Nah itu juga pertanyaan gitu. Kalau saya tidak punya kekuatan politik, kalau saya tidak punya kekuasaan ekonomi untuk bagi-bagi sembako, untuk kemudian ya dengan kekuatan politik saya menekan orang, mengintervensi, apakah saya punya kekuatan moral yang cukup untuk memberikan pengaruh? Ya itulah yang terjadi gitu di dalam politik kita. Oke, gimana Pak Nurdin Halid? Apakah kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus sebagai pengusung ataupun pendukung dari Pak Lutfi dan juga Gus Yassin ini masih menilai bahwa sosok Jokowi ini masih punya kekuatan dan juga masih punya efek yang cukup signifikan untuk mendongkrak elektabilitas di Jawa Tengah, sampai kemudian harus dipertegas di debat perdana semalam? Pak Nurdin Halid masih di mute audionya. Oke. Silakan Pak Nurdin. Ya, satu hal yang perlu kita pahami secara bersama bahwa Pak Jokowi itu memiliki kekuatan politik bersama rakyat. Dia dengan tanpa partai politik, dia memiliki kekuatan politik pribadi bersama rakyat. Itu kelebihan Pak Jokowi yang tidak semua orang bisa memiliki seperti itu. Oleh karena itu, saya pasti yakin sekali bahwa pengaruh, karisma, kewibawaan, dan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu masih berkenan di hati rakyat. Nah, oleh karena itu maka kemudian Koalisi Indonesia Maju all out ya untuk memenangkan daripada pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin yang telah dicalonkan oleh Partai Golongan Karya. Dan Partai Golongan Karya dalam pileg kemarin Jawa Tengah juga cukup bagus, kursi juga meningkat, dan oleh karena itu seluruh instrumen partai, fungsionaris dan seluruh kader partai dan fraksi Partai Golkar, DPR pusat maupun provinsi dan kota itu telah diinstruksikan oleh Ketua Umum kami Pak Bahlil untuk all out daripada memenangkan pasangan yang didukung oleh Partai Golkar, itu pasangan Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin. Oleh karena itu maka dengan mudah-mudahan Pak Jokowi punya waktu dan kesempatan bisa turun kampanye secara langsung, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Jawa Tengah itu bisa langsung dengar oleh Pak Jokowi. Dan jangan lupa bahwa di Jawa Tengah kemarin siapa yang dukung Pak Jokowi itu yang menang di Jawa Tengah ini. Oke, berarti dengan sudah dipertegasnya dengan pernyataan dari Pak Lutfi di debat perdana semalam, itu artinya sudah resmi begitu Pak Jokowi ini jadi jurkamnya atau juru kampanye pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin, Pak Nurdin Halid? Iya, bukan begitu, bukan secara resmi, tapi harapan Pak Ahmad Lutfi termasuk daripada Koalisi Indonesia Maju mengharapkan Pak Jokowi untuk turun langsung berkampanye, sehingga apa yang dipertegas oleh Pak Ahmad Lutfi itu menjadi kenyataan dengan Pak Jokowi bisa bertemu langsung dengan rakyat Jawa Tengah di beberapa titik seperti itu. Itu harapan. Apakah nanti Pak Jokowi bersedia itu walau alam mesti, tapi kita mengharapkan ya Pak Jokowi untuk membantu untuk meyakinkan rakyat Jawa Tengah bahwa yang terbaik itu adalah dua-duanya pemimpin terbaik sekali. Pak Andika itu pemimpin yang sangat berpengalaman dan sejak saya kenal baik dengan beliau. Tapi dalam politik itu kan ada pilihan. Politik itu ada kepentingan dan politik itu harus ada sikap dan harus ada pilihan. Nah, oleh karena itu maka tentu dengan kehadiran Pak Jokowi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa, makin semakin mempertegas bahwa memang Pak Ahmad Lutfi didukung oleh Pak Jokowi. Oke, saya ke Mas Wahid. Mas Wahid, ini kalau kita lihat ya, dengan adanya penegasan dari Pak Lutfi di debat perdana kemarin, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Lutfi ini soal dukungan dari Joko Widodo? Ya, kalau bahasa Jawanya ngalah berkah, Mbak. Ngalah berkah politik ya. Jadi kalau kita ingat survei Litbang Kompas di akhir Juni itu menunjukkan bahwa ada 66,4% pemilih itu yang preferensi politiknya sangat dipengaruhi oleh figur yang didukung oleh Pak Prabowo. Kemudian di Pak Jokowi 65,2%. Nah, itulah yang kemudian kapitalisasi dukungan itu termasuk tadi melalui foto dan semalam penegasannya tidak hanya Pak Jokowi saya kira ya, Pak Prabowo juga disebut oleh Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin itu sebagai cara untuk memastikan, meyakinkan publik yang memilih Jawa Tengah bahwa mereka ini yang didukung. Tetapi juga perlu diingat tadi bahasanya ada insentif, lalu ada disinsentifnya ya. Atau kalau bahasa Jawanya kena mulutnya lah begitu. Kenapa? Karena kita sudah melihat sekarang ini pasca debat itu pemilih-pemilih yang dalam tanda kutip tidak suka atau kemudian di tengah jalan itu
kurang cocok dengan Pak Jokowi, itu arah dukungannya sudah mulai ke Pak Andika. Ini juga yang dinamika yang perlu juga untuk kemudian dicermati, saya kira. Oke, tapi begini, kalau kita lihat berarti kalau di Jawa Tengah untuk battleground Jawa Tengah ini kekuatan figur cukup diperhitungkan, termasuk soal kemudian Joko Widodo ibaratnya bisa dikatakan istilah turun gunung. Lalu bagaimana dengan Bu Megawati yang kita tahu merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan yang nantinya juga apakah akan turun gunung untuk berkampanye di Jawa Tengah? Apakah ini akan memberikan insentif elektoral bagi kedua pasangan calon? Jangan dijawab dulu Mas Wahid, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana Pilkada Jawa Tengah. Kita tahu bahwa sejumlah tokoh kemudian turun gunung istilahnya ya untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah yang kemudian diikuti dua paslon. Masih bersama saya Bung Andreas Hugo Parera, Pak Nurdin Halid dan juga Mas Wahid. Mas Wahid, menyambung pertanyaan saya tadi, seberapa signifikankah kemudian sosok tokoh yang dalam tanda kutip ini mengendorse atau katakanlah Pak Jokowi atau Bu Mega dan juga beberapa tokoh lainnya yang sampai turun gunung untuk memenangkan paslon mereka di Pilkada Jawa Tengah ini, efeknya untuk mendongkrak elektabilitas atau memberikan insentif elektoral kepada kedua paslon ini, Mas Wahid? Ya, karakteristik pemilih di Jawa Tengah memang salah satu faktor penentu selain patron klien, kemudian peran tokoh itu besar, Mbak. Maka kemudian peran Bu Mega untuk mengkonsolidasi struktur PDIP yang kuat, kader yang militan itu menjadi penting. Demikian juga Pak Jokowi ya. Paling tidak menurut saya bagaimana kemudian Pak Jokowi mengkonsolidasi aktor-aktor jaringan. Bahasanya turun gunung itu kemudian tidak harus selalu dimaknai turun ke masyarakat grassroots. Tapi paling tidak tadi mengkonsolidasi aktor-aktor jaringan yang kemudian aktor jaringan itu diharapkan kemudian bisa bekerja secara masif. Karena bagaimanapun Pilpres 2019 termasuk kemarin 2024 banyak sekali jaringan-jaringan relawan yang kemudian aktor-aktornya bersinggungan langsung dengan Pak Jokowi. Inilah yang kemudian berkah politiknya masih sangat kuat dalam perspektif itu, Mbak. Meskipun tadi ya ada disinsentifnya juga tadi pulutnya kalau bahasa Jawa ketika tadi orang-orang yang tidak senang, tidak kemudian cocok, ada berbagai nilai yang kemudian dianggap tidak sesuai, itu kemudian berpindah haluan. Oke. Tapi Anda melihat sosok Joko Widodo di Jawa Tengah ini masih memberikan efek atau punya efek yang luar biasa. Walaupun sudah tidak menjadi presiden. Besar, Mbak. Tadi bagaimana mengkonsolidasi aktor jaringan, kemudian aktor jaringan itulah yang nanti akan bekerja secara masif. Itu yang pertama, paling tidak etis itu. Kemudian tentu kalau kemudian nanti harapannya lebih besar pada bagaimana tadi Pak Jokowi turun langsung ke grassroots, tetapi tentu ini harus juga masih harus dicek kembali. Oke, kan kalau kita lihat kan Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng, begitu. Sementara efek Jokowi masih Anda katakan masih besar. Bagaimana nanti kemudian pemetaan suaranya untuk kedua paslon ini? Ya, saya kira sekarang teritori kewilayahan sudah mulai nampak ya, Mbak. Mana yang kemudian leading di wilayah Pantura, leading di wilayah basis-basis kalangan santri, kemudian termasuk di Solo Raya yang sekarang juga sudah mulai menguat intensitas kompetisinya. Nah, inilah kemudian di mana nanti kemudian Pak Jokowi akan fokus, kemudian di mana misalnya ada partai politik PDI Perjuangan. Iya, betul. Antara relawan, antara mesin partai itu tentu akan saling mengisi itu. Oke. Cukup menarik ya kalau untuk kita lihat battleground dari Jawa Tengah ini karena juga ada wilayah Pantura, kemudian perkotaan, termasuk soal daerah-daerah santri atau pesantren begitu ya, yang kemudian juga punya basis suara tersendiri untuk kedua paslon. Nah, kalau untuk Bung Andreas Hugo sendiri, bagaimana untuk Bu Mega? Sebagai kita lihat kan Bu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan, apakah nanti juga akan turun ke masyarakat untuk memenangkan Pak Andika dan juga Mas Hendy ini? Ya, Bu Mega jelas sebagai ketua partai, ketua umum partai yang mempunyai tanggung jawab dan untuk memenangkan pilkada di Jawa Tengah, di pilkada di seluruh Indonesia, di samping membuat keputusan, koordinasi, juga mengkonsolidasi apa yang dilakukan oleh ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri
kemarin adalah melakukan konsolidasi terhadap mesin partai, dan itu adalah salah satu cara untuk kemudian mendorong masyarakat, mendorong para pemilih untuk memilih pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan, karena toh orang tahu gitu, masyarakat Jawa Tengah tahu Ibu Mega itu sebelum menjadi anggota DPR pun beliau berkampanye di Jawa Tengah gitu. Tahun 87 kalau tidak salah Ibu Mega itu terpilih menjadi anggota DPR Jawa Tengah. Jadi masyarakat Jawa Tengah sudah sangat mengenal Ibu Megawati Soekarno Putri gitu. Sebelum beliau menjadi ketua umum sekalipun. Jadi kekuatan itu sudah sangat mengakar, figur Ibu Mega itu sudah sangat mengakar di Jawa Tengah. Sehingga kalau mau bilang istilahnya tadi Mas Wahid ngalap berkah ya, saya kira ini juga salah satu insentif elektoral yang bisa diperoleh melalui Ibu Mega untuk pasangan Pak Andika dan Mas Hendi gitu. Saya kira disinilah poin daripada elektoral, dan di situ di samping beliau sebagai ketua umum partai, beliau mantan presiden kelima Republik Indonesia ini, tapi beliau juga mempunyai kekuatan moral untuk memberikan dukungan kepada pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Disinilah saya kira pentingnya figur-figur yang berada di belakang, berada di sekitar daripada calon yang didukung oleh partai tertentu. Saya nggak melihat hal tersebut pada figur yang lain, tapi saya coba untuk melihat bahwa kehadiran Ibu Mega itu penting untuk pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Oke, kalau Pak Nurdin Halid sendiri, kalau memang betul nanti Pak Jokowi akan benar-benar menyapa masyarakat untuk memberikan atau mempertegas ini loh, saya dukung paslon Pak Lutfi dan juga Gus Yassin. Ini yang kemudian ditunggu oleh Kim Plus ya, berarti? Ya, jadi gini Pak. Sebagian besar masyarakat kita itu masih menganut budaya patriotistik, yaitu pengaruh tokoh itu dalam setiap pilkada itu penting sekali. Ya. Survei juga menunjukkan bahwa ketika ada tokoh dari berbagai kalangan, ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lain sebagainya, itu ketika turun secara langsung mendukung seorang calon, itu maka elektoral itu bisa terdongkrak luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak bilang Pak Jokowi turun, kemudian Bu Mega turun, ini sangat menarik ya, sangat menarik, berebut pengaruh di Jawa Tengah. Kita harus mengakui bahwa Jawa Tengah itu adalah basisnya PDIP, sehingga kedua tokoh PDIP ini turun, maka itu akan semakin mencerahkan demokrasi rakyat. Nah, tinggal nanti rakyat yang menentukan sebagai yang berdaulat. Nah, saya yakin bahwa kalau Pak Jokowi memang punya kesempatan, ruang, dan bisa turun secara langsung, itu sangat menguntungkan tidak hanya masyarakat Jawa Tengah, tapi juga daripada keterpilihan Pak Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin gitu. Begitu pula Ibu Mega kalau turun itu sangat menguntungkan daripada Pak Andika, sehingga ini pertarungan sangat sengit sebetulnya di Jawa Tengah ini, karena dua tokoh calon gubernur adalah betul-betul seorang pemimpin yang syarat dengan pengalaman. Pak Ahmad Lutfi di kepolisian, kemudian Pak Andika di tentara. Dua-dua ini punya pengalaman yang luar biasa. Nah, oleh karena itu yang diuntungkan adalah masyarakat Jawa Tengah sendiri. Nah, ketika dua tokoh Ibu Mega sama Pak Jokowi turun, ini dua-duanya mantan presiden dengan punya prestasi masing-masing. Ini yang diuntungkan ini rakyat Jawa Tengah, tinggal rakyat yang mana yang terbaik di antara yang baik gitu. Bukan yang terbaik di antara yang jelek, yang terbaik di antara yang baik. Nah, dua pemimpin adalah yang kita harus mencari yang terbaik. Dan saya yakin bahwa kalau saya tentu subjektivitasnya Partai Golkar, karena kita mendukung Pak Ahmad Lutfi, maka tentu kita mengatakan bahwa yang baik ke depan 5 tahun akan datang adalah Pak Ahmad Lutfi untuk Jawa Tengah. Oke, tapi begitu, kan tapi begini, kalau dari tadi kita sudah membahas soal Pak Jokowi, Bu Mega turun gunung dan segala macam lah ya, soal tokoh-tokoh nasional begitu, mantan presiden yang memberikan, yang diharapkan bisa memberikan insentif elektoral. Tapi yang kemudian dilupakan atau jangan juga dilupakan adalah bagaimana Gen Z ataupun pemilih muda di Jawa Tengah yang baru pertama kali mungkin ya di Pilpres ataupun di Pilkada ini punya hak suara untuk memilih. Nah, bagaimana strategi kedua pasangan calon ini untuk bisa menggait atau menggrab pemilih muda selain dari soal tokoh yang turun gunung tadi, Bung Andreas dan juga Pak Nurdin. Saya ke Bung Andreas dulu deh, Bung Andreas.
Ya, tiap pasangan ini tentu mempunyai ya target strategi eh, terhadap segmen pemilihnya gitu. Eh, Begitupun dengan pasangan Pak Andika dan Mas Hendi untuk Jawa Tengah gitu. Banyak tokoh-tokoh muda yang juga ya turun untuk berkampanye untuk Pak Andika dan Mas Hendi di sini. Uh, saya kira ya target-target itu tentu dilakukan oleh ya semua pasangan gitu. Dan di PDI Perjuangan tentu ya fokus pada Gen Z itu menjadi salah satu target penting gitu. Dan kita tahu gitu instrumen yang paling efektif untuk mencapai target itu ya sekarang kita melihat misalnya dengan media sosial. Media sosial. Karena mungkin Pak Gen Z itu tidak terlalu tertarik untuk ya hadir langsung di dalam kampanye pertemuan tatap muka. Tapi mereka merupakan calon pemilih yang aktif menggunakan media sosial. Saya kira itulah yang dilakukan oleh pasangan ya Pak Andika dan Mas Hendi gitu. Dan selama ini ya saya tahu bahwa menggunakan instrumen-instrumen itu cukup efektif di dalam meningkatkan tingkat keterpilihan dari Pak Andika dan Mas Hendi. Oke, kalau Pak Nurdin Halid sendiri bagaimana untuk menggrab kaum muda, kalangan muda Gen Z begitu yang kita tahu di Jawa Tengah juga angkanya cukup tinggi begitu ya. Walaupun tadi dikatakan oleh Mas Wahid sosok figur kultur ini masih cukup diperhitungkan begitu. Lalu yang kemudian juga jangan dilupakan adalah soal kaum muda atau kalangan muda. Bagaimana strategi paslon Pak Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin ini? Apakah cukup dengan Pak Jokowi dipertegas mendukung pasangan Lutfi dan juga Gus Yassin atau nanti akan seperti apa? Kan kita tahu anak muda itu kritis dan juga realistis. Ya, Pak Lutfi sudah sangat memahami anatomi Jawa Tengah ya, khususnya di bidang kepemudaan, apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Oleh karena itu berbagai program nanti akan disampaikan dalam setiap kampanye beliau. Salah satunya misalnya sekarang ini adalah digitalisasi. Digitalisasi ini adalah sebuah kebutuhan bangsa kita karena dengan digitalisasi itu merubah peradaban, sebagai sebuah peradaban baru, merubah perilaku daripada masyarakat khususnya generasi muda kita, cara bergaul, cara berorganisasi, cara berkomunikasi dan sebagainya. Nah oleh karena itu maka Pak Lutfi telah merangkai berbagai program yang bersentuhan dengan apa yang menjadi harapan daripada anak muda kita. Dan perlu kita pahami bahwa potensi generasi Z kita maupun pemuda lainnya itu adalah merupakan modus demografi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka ini tidak boleh terlewatkan dalam hal perencanaan program, dan Pak Lutfi sudah merangkai berbagai program yang bersentuhan dengan apa yang menjadi minat dan menjadi harapan daripada kaum muda kita, generasi Z kita itu. Begitu, Pak. Oke, kalau Mas Wahid terakhir, Mas Wahid, kalau di Jawa Tengah sendiri karakteristiknya seperti apa sih sebenarnya kalau memang figur? Kalau memang figur, seberapa besar kemudian efek dari tokoh-tokoh yang nanti akan turun gunung? Apakah nanti di debat kedua juga penampilan dari adu visi, misi dan juga gagasan juga dilihat oleh para pemilih muda, termasuk juga swing voters atau undecided voters nantinya? Saya pamit ya. Saya pamit karena sudah. Oke, terima kasih Pak Nurdin Halid. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Silahkan Mas Wahid. Sama, saya kira tokoh tetap akan berpengaruh, Mbak. Tadi ada Bu Mega, Pak Jokowi, kemudian tentu juga tokoh-tokoh kuat di tingkat lokal, termasuk kemudian keberadaan ulama. Itu yang berkaitan dengan memang secara spesifik kita bisa melihat, Mbak, demografi Gen Z dan milenial Jawa Tengah. Contoh misalnya berkaitan dengan ASN, itu 52% generasi Z dan milenial. Maka kemudian program-program yang solutif dan yang paling penting juga adalah kemasan. Karena kemasan yang menghibur, yang kemudian cocok dengan Gen Z itu menjadi penting. Nah, semalam sudah mulai di-spill saya kira. Misalnya ketika Pak Lutfi mengatakan akan ada kartu zilenial, ngopi gratis, internet gratis. Juga sama dengan Pak Andika yang mau mencoba menggunakan satelit untuk internet. Ini kan nanti pada akhirnya muaranya adalah untuk Gen Z dan milenial. Ke depan maka debat kedua, ketiga itu sangat menentukan. Paling tidak untuk swing voters yang hari ini bisa jadi masih sekitar 10%.
Oke, nanti kita akan nantikan setelah kita lihat penampilan debat perdana kemarin para kedua paslon, kita tentu akan masih melihat bagaimana visi dan juga misi dari kedua paslon yang nantinya. Ya, silakan, Bung Andreas. Ya, di samping insentif untuk elektoral, kehadiran dari figur-figur tertentu itu bisa menjadi disinsentif juga. Tadi sudah disinggung oleh Mas Wahid gitu. Jadi ya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif gitu. Dan ya kita lihat saja nanti gitu kehadiran daripada calon-calon figur-figur ini. Oke, walaupun memang ada tokoh-tokoh yang turun gunung, tapi yang pasti kita harapkan visi dan juga misi, program yang solusi untuk menjadikan Jawa Tengah lebih baik, itulah yang kemudian diimpikan oleh warga Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Andreas Hugo Parera telah bergabung bersama kami. Mas Wahid, terima kasih, dan juga sebelumnya tadi ada Pak Nurdin Halid juga sudah bergabung. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.